Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, santri kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin pada bab Asrar As-Shaum, rahasia-rahasia puasa. Kemarin sudah kita sampai pada hadis Nabi SAW, "Lis-shaim farhatan." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang dia rasa ketika dia berbuka dan kebahagiaan yang dia rasa ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ya, kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah puncak kebahagiaan dari seorang hamba. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tapi sebelum itu kami mengajak untuk berdoa supaya ditambahi ilmunya dan bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mohon dilihat lampiran kitabnya, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Segala sesuatu memiliki, li itu menandakan kepemilikan, likulli segala sesuatu memiliki pintu, dan pintu ibadah adalah puasa. Ini hadis dari Nabi SAW, tapi hadis ini dinilai oleh Al-Imam Al-Iraqi, pentahqiq kitab Ihya Ulumuddin, yang menjelaskan kekuatan dan kelemahan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan maklum bahwasanya kitab ini masih banyak hadis-hadis yang lemah, namun tidak menghalangi kita mengambil faidah. Yang penting kita jelaskan. Dan seringkali para khotib dan pendakwah yang lainnya ini membacakan atau mengambil referensi dari kitab ini tanpa melihat kelemahan kekuatan hadisnya. Jadi hadis ilmu itu adalah riwayah. Agama itu berdasarkan riwayat. Jadi kalau riwayatnya kuat maka kita amalkan, kalau riwayatnya lemah maka tidak bisa menjadi sandaran dalam beribadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim ibadah. Naumus shaim, tidurnya orang yang puasa itu dinilai ibadah. Ini juga ikhwas sekalian adalah hadis yang lemah, tidak bisa diamalkan, dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan riwayat ini bahasa kita, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya meridai Allah anhu kepadanya, jadi Allah meridai Abu Hurairah, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sallallahu, Allah bersalawat kepadanya dan wasallam menyampaikan salam, berkata, idza dakhala syahrul Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, akan futihat dibuka, kalau fathah membuka, futiha dibuka pintu-pintu surga, al-jannah, kita katakan kemarin jannah itu aslinya adalah taman atau kebun, dari kata al-jin, al-jin juga. Kenapa surga itu dinamakan atau kebun itu dinamakan surga? Karena kelak nanti tempat surga itu dipenuhi dengan, ditutup dengan pepohonan yang rindang, yang lebat buahnya dan seterusnya.
Al-jin juga dikatakan jin karena dia tertutup dari pandangan kita. Kita tidak bisa melihat jin. Maka dinamakan jin itu jin karena dia tidak terlihat. Abwabul jannah ya dibuka, wa ghulliqat abwabun nar. Kemudian ditutup pintu-pintu, babun jamaknya abwab, pintu-pintu neraka. Wa sufidat asyayatin. Ya, kemudian dibelenggu para syaitan, ya, jamaknya syayatin. Wa nada munadin, kemudian berseru ya sosok yang berseru, munadin orang yang berseru, yaitu malaikat ya. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan. Baghiyal khairi, orang yang menghendaki kebaikan. Halumma, kemari, ta'al kemari ya. Maksudnya ini waktunya, ini untuk waktunya beramal. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Ini ta'al, penuhilah bulan suci ini dengan amal kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang menghendaki keburukan ya, yang sudah terbiasa dengan keburukan. Aqsir, qasirun artinya pendek. Batasilah, atau yang dimaksud adalah berhentilah, cukup ya. Cukupkan perbuatan maksiatmu, kemudian mari ta'al halumma untuk berbuat baik. Wa qala Waqi' fi qouli ta'ala, kemudian berkata Waqi' ini imamnya atau ustadznya Al-Imam Syafi'i, ahli hadis ya, di zamannya adalah ulama yang luar biasa, lahir pada tahun 100-an ya, 125 gitu ya, Hijriah ya. Fi qouli ta'ala kulu washrabu ya. Imam Waqi' ini mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hani'an ya, dengan senang ya, dengan enak, bima aslabtum, terhadap apa yang kalian tinggalkan, yang kalian lampaukan, maksudnya dari amalan-amalan fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang terdahulu. Hiya ayyamus siyam, yang dimaksud dengan al-ayyam al-khaliyah menurut beliau adalah hari-hari berpuasa. Ittaraku fiha al-akla wasyurba, yang mana ketika itu, ini menandakan waktu ya, yang mana pada saat itu mereka meninggalkan taraku al-akal, makan, wasyurb, dan minum. Waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah jama'a mengumpulkan ya fi rutbati al-mubahat, pada kedudukan amalan-amalan yang dibanggakan ya. Baina zuhdi fid dunya, antara baina ya. Zuhud adalah sikap cukup ya, merasa cukup dengan apa yang ada, makan minum secukupnya ya. Fid dunya, di dunia, wa bainas shaum, dan di antara puasa. Faqala, kemudian berkata, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu, sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan ya kepada malaikatnya, bisyabil abid ya, dengan seorang anak muda yang ahli ibadah. Nah, ini jarang kita temukan ya. Fa yaqulu, kemudian berkata, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu, wahai anak muda yang meninggalkan syahwatnya, li ajli, demi aku, li ajli, demi aku, li ajli itu demi ya. Al-mubzil syababahu, yang mencurahkan saat mudanya, li, bagiku, anta indi kaba'dili malaikati, engkau wahai syab ya, di sisiku seperti sebagian dari malaikat-malaikatku. Nah, ini hadirin rahimakumullah, hadis ini lemah ya, tidak bisa dijadikan sandaran menurut ahli tahqiq ya,
ahli yang meneliti keabsahan hadis ini, Al-Imam Al-Iraqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qila fi qouli ta'ala, dan dikatakan ya pada firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, dan tidaklah mengetahui ya jiwa, nafsun jiwa, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, khafiyun, khafi itu tersembunyi, apa yang disembunyikan bagi mereka, lahum bagi mereka, min qurrati a'yun, dari suatu yang menenangkan mata ya. Qurrah itu ketenangan, ayun mata. Maksudnya di sini adalah para bidadari. Jadi setiap jiwa tidak diketahui ya, tidak mengetahui apa yang disembunyikan mereka dari bidadari. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dulu mereka ya'malun, mereka kerjakan. Qila kana amaluhum as-siyam, dikatakan pada ayat ini ya, amaluhum, perbuatan mereka. Kenapa mereka dibalas dengan balasan qurrata ayun ini, disembunyikan ya, karena mereka as-siyam, karena mereka berpuasa. Li'annahu qala innama yuwaffa as-sabiruna, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama, sesungguhnya, yuwaffas sabirun, dicukupkan orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersabar, ajrahum, imbalan mereka, ajrun, ini pahala, ganjaran ya, hum, mereka, bighairi hisab, tanpa hisab, artinya tanpa takaran, tanpa ukuran. Maksudnya adalah di antara amalan-amalan yang ganjarannya tidak terbatas adalah bersabar ya. Jadi tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, bighairi hisab. Fa yufarraq lis-shaim jazaohu, maka difokuskan ya, lengkapkan, dicukupkan bagi orang yang berpuasa, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, jazaohu, imbalannya ya, ganjarannya, ifragan, dengan selengkap-lengkapnya, secukup-cukupnya ya. Wa yujazab jazaban, kemudian diberikan dengan hitungan yang tidak terhingga ya. Fala yadkhulu tahta wahmin wa taqdirin, imbalan tersebut yang diberikan tersebut tidak masuk pada perkiraan atau ukuran, artinya saking besarnya tidak ada takarannya yang disampaikan, itu hanya Allah yang tahu ya, saking besarnya. Wa jadirun bi an yakuna kadzalika, dan itu layak ya, seperti itu ya, kadzalika, demi itu, seperti itu, li anna shaum, karena puasa itu, innama kana lahu ya, karena puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa musyarrafan bin nisbati ilaihi, dan musyarraf, dimuliakan karena dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, as-saumu li ya, puasa itu bagiku ya, puasa hambaku maksudnya. Taib. Wa in kanat al-ibadatu kulluha lahu, walaupun secara umum semua ibadah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun karena disebutkan secara khusus ya dalam hadis yang kita lewatkan, fa innahu li ya, sesungguhnya puasa itu bagiku, untukku, maka dia memiliki kedudukan yang khusus pula ya. Kama wajadirun kama syarrafal baita bin nisbah ila nafsihi, sebagaimana ketika syarrafa, memuliakan al-bait ya, Ka'bah ya, dengan dinisbatkan kepada dirinya, kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak lebih agung, lebih spesial dan seterusnya ya. Wal ardu kulluha lahu, walaupun semua
bumi milik Allah Subhanahu wa taala yang termasuk Ka'bah di sana. Lima maknain, karena ada makna yang kemudian menghantarkan makna seperti itu. Yang pertama, ahaduhuma anna saum kafun wa tarkun, karena puasa itu adalah menahan diri. Kaf, dari kaf ini kaf ya, telapak tangan ya, maksudnya di sini meninggalkan ya, menahan diri. Wa tarkun, meninggalkan, taraka yatruku. Kalau kaf fi'ilnya kaffa yakuffu ya. Kuffa an hadza, berhenti melakukan ini. Itu bahasanya kuffa, berhenti. Wa huwa fi nafsihi sirrun, dan puasa itu pada dirinya sirrun, adalah suatu yang rahasia. Laisa fihi, tidak ada padanya amalun yushahad, amalan yang dilihat ya. Wa jami'u a'malut ta'at, wa jami'u a'malit ta'at bimashhadin, dan semua amalan selain puasa itu bimashhad, bisa dilihat, pada mashhad, pandangan, maksudnya bisa dilihat, minal khalqi, dari makhluk, jadi makhluk bisa melihat, wa mar'a sama dengan mashhad ya, bisa dilihat. Wassaumu la yarahu illallah, dan puasa itu tidak dilihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengetahui apa yang tersimpan dalam hati. Azza wa jalla, illallah azza wa jalla. Azza wa jalla ini adalah, kedua-duanya adalah fi'il. Azza, maha kuasa, wa jalla, maha besar. Fa innahu amalun fil batin, sesungguhnya puasa itu amalan dalam batin yang tidak nampak. Bis sabri, dengan sabril mujarrad, dengan kesabaran yang murni. Bis sabri al mujarrad, dengan kesabaran yang semata, hanya, maksudnya al mujarrad itu murni ya, tidak ada yang lain. Wasani, dan yang kedua, kenapa dimaknai seperti itu, annahu qahrun li'aduwillah, ini adalah pemaksaan ya, mengalahkan li'aduwillah, adu, musuh ya, bagi musuh Allah azza wa jalla. Jadi puasa itu ya sebagai bentuk mengalahkan ya, atau amalan untuk mengalahkan ya, memaksa musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna wasilatas syaitan, karena wasilah syaitan, la'anahullah, yang Allah laknat, la'anahullah, yang ini doa ya, la'anahullah, maksudnya semoga Allah melaknat, menjauhkan dia dari rahmatnya. Asyahawat, yaitu syahwat. Jadi wasilah syaitan ya, supaya dia berhasil mengganggu anak manusia adalah dengan syahwat. Dengan puasa syahwat itu terkekang, terbatasi, sehingga ini adalah kekalahan bagi syaitan. Ini hadanakumullah. Jadi puasa itu di antara amalan yang ada di sana adalah as-sabru, maka dimaknai ya adalah amalan yang luar biasa, yang hanya Allah yang tahu seberapa besar ya ganjaran orang yang berpuasa. Ini hadanakumullah, kita cukupkan. Silakan dibaca, diulang, didengar. Insyaallah apa yang kita bacakan ya, karena banyak sekali kosakata yang berulang, insyaallah kata-kata tersebut akan menempel ya, akan kita ingat ya, termasuk istilah-istilahnya insyaallah akan kita gunakan dalam keseharian kita. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.